Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pendekatan komparatif. Apa sih itu komparatif? Komparatif atau komparasi berasal dari bahasa Latin comparage, yang artinya itu membandingkan atau menempatkan. Nah, jadi pendekatan komparatif ini metode atau cara yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, kasus, dan entitas guna mengidentifikasikan persamaan, perbedaan, pola atau hubungan antara mereka. Nah, jadi ini tuh sebuah metode yang dipakai untuk membandingkan dua atau lebih aspek dengan tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaannya, atau menganalisis persamaan atau perbedaan aspek agama yang dibandingkan. Nah, selanjutnya konsep dasar yang akan dijelaskan oleh saudara kita Rifki. Oke, bismillah. Materi yang kedua, konsep dasar dari pendekatan komparatif. Inti dari pendekatan ini adalah perbandingan sistematis. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan satu agama, tetapi secara sengaja memilih dua atau lebih objek untuk diperbandingkan, disebut komparanda. Itu yang kedua. Titik tolak. Perbandingan selalu didasarkan pada satu tema, konsep, atau kategori yang sama di berbagai agama. Misalnya, konsep tentang Tuhan, tentang keselamatan, ritual kurban, atau etika sosial. Ini adalah pihak ketiga yang memungkinkan perbandingan. Yang ketiga, identifikasi pola universal, yaitu melalui perbandingan, peneliti berupaya menemukan pola-pola atau kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang sama-sama yang dipenuhi oleh agama, terlepas dari konteks budaya dan sejarahnya. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan komparatif yang akan disampaikan oleh saudara Ali. Oke, ciri-ciri pendekatan komparatif yaitu yang pertama, deskriptif dan analitis, bukan dogmatis, maaf. Nah, pendekatan ini tidak bertujuan untuk membenarkan atau menyalahkan suatu agama, melainkan menjelaskan dan menganalisis ajaran, praktek, dan sistem kepercayaan berbagai agama secara ilmiah. Contohnya menelaah konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen tanpa menyatakan mana yang benar atau mana yang salah, seperti itu. Yang kedua, objektif dan ilmiah tanpa membela satu keyakinan. Jadi peneliti ini menjaga netralitas dan objektivitas, tidak berpihak pada keyakinan pribadi atau keyakinan kelompok tertentu. Contohnya tujuannya adalah memahami, bukan menghakimi. Nah, yang ketiga, bersifat lintas budaya dan historis. Pendekatan ini memperhatikan konteks budaya dan sejarah di mana suatu agama tumbuh dan berkembang. Misalnya, membandingkan praktek ritual Hindu di India dan praktek ritual Hindu di Bali dengan memperhatikan pengaruh budaya lokal, seperti itu. Dan untuk yang keempat, menggunakan data primer dan sekunder. Data diambil dari berbagai sumber seperti kitab suci, teks-teks keagamaan, praktek ibadah, sejarah, serta hasil penelitian antropologis dan sosiologis. Pendekatan ini bersifat multidisipliner dan empiris. Seperti itu. Nah, selanjutnya pendekatan komparatif ini memiliki tujuan utama yang penting dalam ilmu pengetahuan agama. Yang pertama, memperoleh pemahaman yang mendalam. Jadi, dengan kita melihat bagaimana agama lain menjawab pertanyaan yang mendasar, peneliti itu dapat memahami makna filosofis dan
konsekuensi teologis dari ajaran agama yang sedang diteliti itu. Nah, lalu yang kedua, membentuk generalisasi atau teori. Jadi, ini itu upaya untuk membangun teori-teori tentang agama yang melampaui batas-batas tradisi tunggal, misalnya teori tentang struktur mitos atau fungsi ritual. Lalu yang ketiga, mendorong toleransi dan dialog, yaitu memperlihatkan bahwa meskipun adanya perbedaan bentuk banyak agama, berbagai perhatian, etika, dan spiritual yang sama, sehingga memfasilitasi dialog antar iman. Yang keempat, mengurangi bias etnosentris atau teosentris, mencegah pandangan bahwa agama sendiri adalah satu-satunya standar kebenaran atau norma, dan membuka pandangan terhadap keragaman manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya tokoh dan pemikir yang menggunakan metode pendekatan komparatif ini akan disebutkan oleh saudara Rifdis. Oke. Tokoh dan pemikir yang menggunakan pendekatan komparatif ini, salah satunya ada Friedrich Max Muller dari tahun 1823 sampai 1900. Beliau sering disebut sebagai Bapak Studi Perbandingan Agama karena mengumpulkan dan membandingkan teks-teks keagamaan dunia. Yang kedua, Ninian Smart dari tahun 1927 sampai 2001. Beliau mengembangkan pendekatan multidimensional dalam studi agama, termasuk dalam aspek komparatif. Yang ketiga, ada John Hick. Beliau memandang pluralitas agama sebagai jalan berbeda menurut realitas tertinggi. Jadi, kesimpulannya adalah pendekatan komparatif dalam studi agama-agama adalah usaha ilmiah untuk memahami agama secara lebih luas dan inklusif, dengan membandingkan aspek-aspek penting berbagai tradisi keagamaan. Pendekatan ini menumbuhkan pemahaman lintas iman, mengurangi prasangka, dan memperkaya dialog antar agama. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Baiklah, seperti itu penjelasan dari kelompok kami tentang pendekatan komparatif dalam studi bidang agama-agama. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau kekurangan boleh ditambah atau boleh diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.